Oke teman-teman, lanjut ya di vlog kali ini. Saya lagi balik OTW Bandung ya dari Garut. Ini sudah nyampe Lingkar Nagreg ya. Ini motor masih inrain ya teman-teman. Jadi masih ngebahas masalah inrain ya. Jadi sebetulnya penting apa enggak sih inrain di motor itu? Buat saya sih sangat penting ya. Jadi kita harus sabar sampai si mesinnya itu ke performa yang terbaiknya kayak gitu. Jadi inrain sendiri ya, menurut pendapat saya itu adalah penyesuaian komponen baru di mesin ya, kayak gitu teman-teman. Jadi ini komponennya kan blok boring, blok piston baru semuanya full set ya teman-teman. Jadi dari kemarin pas berangkat sampai pulang saat ini saya tahan kecepatan di 5000 rpm ya. Jadi nggak boleh sampai kebablasan. Jadi pokoknya ini nggak open caps. Kawasaki Ninja yang tidak open caps setiap harinya, mungkin bisa berminggu-minggu saya belum bisa open caps karena masih ngilu aja gitu teman-teman. Jadi saya milih bersabar, tidak ambil resiko ya teman-teman, karena apa ya, ya cukup lumayan ya. Kalau sampai amit-amit ya, sampai nge-gym apalagi baret lagi kan sayang, boringnya baru. Jadi lebih baik bersabar. Ini masih udah 100 km ya teman-teman. Mungkin butuh sekitar 100 km lagi baru ini kembali ke performa terbaiknya kayak gitu. Jadi kita jalannya jalan santuy-santuy aja nih teman-teman. Nggak lebih dari 60 km per jam ya. Tapi udah terasa sih kalau powernya ini bawahannya udah lebih padat, udah lebih ngisi ya. Jadi nggak ada istilahnya loyo gitu. Cuma saya ini cara mainin gasnya udah tidak seperti motor 2 tak. Jadi diayun aja, ngayun gitu kan, kayak bawa Matic ya. Semuanya saya lakuin buat kesehatan ini motor ya. Karena bukan berarti blok baru, piston baru terus kita bisa, wah ini karena baru semua, udah deh gaspol aja, nggak bisa ya. Tapi kalau mau coba silahkan ya. Tapi kalau buat saya sih motor yang baru turun mesin atau apa namanya ya, baru ganti part-part baru, itu tetap butuh penyesuaian ya, supaya biar apa ya namanya, lebih klop aja gitu. Karena terasa banget kalaupun misalkan nih mesin baru ya, terus kita gaspol itu pasti berat teman-teman, nggak mungkin langsung lancar gitu aja. Setahu saya sih demikian ya. Intinya bukan performa terbaiknya lah kalau dipaksain ya. Ini saja saya pakai gigi kecil gitu kan, jarang ke gigi 6 gitu. Nah bisa dilihat nih speedonya paling 60 ya. Nggak nyampe 80 saya biarin, karena untuk bukaan kipsnya sendiri nih si Ninja di 7000 rpm ya, 7000 8000 baru dia open kips ya. Dan saya tahan itu buat tidak open kips agar tidak merusak lagi. Biarkan si apa namanya, ring pistonnya beradaptasi dengan boring yang baru gitu teman-teman. Udah nyampe Lingkar Nagreg nih. Jadi kayak gitu ya teman-teman, buat motor-motor yang khususnya ini saya bahas 2 tak ya, Ninja yang punya super kipsnya ya, mekanisme super kip. Kalau teman-teman pakai 4 tak juga sama sebetulnya teman-teman. Harus ada masa reyen dulu kalau baru turun mesin ya. Meskipun ini nggak turun mesin total, cuma ganti head, ganti blok piston ya udah. Stang pistonnya nggak saya ganti. Jadi ya saya rasa kemarin pas saya cek itu masih apa ya, layak pakai lah. Jadi dari Bandung Garut bolak-balik saya ngejalanin 40-60 teman-teman. Nah, tapi apa namanya ya, susahnya itu kalau misalkan kita mau nyalip sekaligus gitu kan, tanggung gitu, itu agak susah ya, mending ngalah aja. Tadi juga hampir kebablasan saat apa namanya nyalip bus ya. Dia ngegas, saya ngegas, akhirnya udah lewat dari 60. Dan hari ini panas banget ya. Berangkat panas, pulang panas banget tengah hari ini saya teman-teman. Soalnya kalau sore itu aduh macet lah pokoknya, males.
harusnya sih masa-masa Ryan begini tuh dibawanya itu pagi, suhu dingin, lebih optimal, lebih baik, lebih bagus gitu. Tapi saya malah siang-siang, ya udah deh, berdoa aja mudah-mudahan aman, karena untuk temperatur juga ini stabil, aman ya. Jadi buat teman-teman yang bingung gimana sih Ryan itu gitu kan ya, minggu pertama mungkin teman-teman harus manasin motor setiap harinya 15 menit lah ya kurang lebih. Kalau bisa sih Pak dibantu kipas ya, biar nggak overheat. Tapi kalau misalkan nggak ada kipas, ya udah hidupin aja 10 menit, matiin dulu, nanti udah suhunya turun, hidupin lagi, kayak gitu aja terus sesering mungkin ya. Dan oli sampingnya harus dibanyakin teman-teman, tapi jangan terlalu sangat basah ya, karena businya kasihan. Sedang-sedang aja, basah-basah tipis lah ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman, setiap harinya. Nanti minggu kedua ajak jalan-jalan dikit-dikit aja, muter-muter gitu kan. Terus nanti minggu ke apa namanya, minggu ketiga ini saya malah minggu kedua dibawa langsung jauh, Ryan-nya langsung Bandung Garut. Tapi RPM-nya dijaga, itu sih yang paling penting teman-teman. Jangan merasa bisa, ini bisa juga di gaspol, ya emang bisa, cuma nanti khawatir ke apa namanya, ring piston dan boringnya, karena butuh penyesuaian banget ya, karena pasti ada aus pertama kali gitu. Jadi pertama kalinya apa namanya, komponen bergesekan itu pasti ada apa ya namanya, ya mungkin nggak kelihatan sama mata sih, tapi kalau di mikroskop mungkin kelihatan ya, ada sudut-sudutnya tertentu yang bikin ngeplak gitu. Kalau orang Sunda bilang apa ya, ngeplak, ngeklop gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi cukup panjang bahasan saya, beberapa part mungkin untuk masalah Inrayen ya teman-teman. Dan ini sudah 100 kilo, mungkin nanti next di 200 kilo bagaimana performanya nih motor. Walaupun saat motor sehat juga saya nggak berani bejek-bejek gas, tapi setidaknya nanti saya tes untuk open kipsnya ya teman-teman. Makanya ini bawahnya lembut banget kayak gini ya teman-teman. Dan ini kembali ke standar pabrik ya mesinnya, nggak porting-portingan lagi. Memang beda sih dari suara knalpot juga lain. Tapi untuk sementara ini saya lebih suka pakai yang Orient lah, original ya, standar dulu deh. Karena saya bukan penggemar kecepatan juga, penggemar kecepatan tapi dalam kondisi tertentu aja, bukan orang yang senang speeding gitu. Karena ya tahu sendirilah jalanannya juga susah. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk vlognya. Mudah-mudahan bermanfaat sharing-sharingnya di vlog kali ini. Terima kasih banyak yang udah nyimak, yang udah nontonin. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.